Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to have you all here. Today we are going to discuss the place of articulation. Jadi hari ini saya mau bahas tentang the place of articulation, particularly consonant articulation, terutama artikulasi dari konsonan, gitu ya. Seperti yang kalian lihat di sini, inilah bagian atau vocal organs yang memungkinkan kita memproduksi suara konsonan. Ada bilabial, alveolar, labiodental, dental, postalveolar, palatal, uvula, dan gluteal. Kita bahas satu-satu gitu ya. Pertama, bilabial. Bilabial consonants occur when you block or constrict airflow out of the mouth by bringing your lips together. Bilabial ini bibir ya. Jadi konsonan bilabial terjadi ketika kalian memblok atau merapatkan, tidak mengeluarkan arus udara gitu ya dari mulut dengan merapatkan kedua bibir atas dan bawah, seperti konsonan P, B, and M. P seperti pada kata burst, rap, B pada kata back and cab, M pada kata mad and clam. Secara khusus seperti itulah tampilan kira-kira dari atau posisi dari bilabial, bibir atas dan bibir bawah. Suara konsonan dimungkinkan dengan merapatkan, menutup mulut dengan merapatkan kedua bibir tersebut. Berikutnya ada labiodental. Labiodental ini consonant. Labiodental consonants occur when you block or constrict airflow by curling your lower lip back and raising it to touch your upper row of teeth. Jadi konsonan labiodental itu terjadi ketika kalian memblok, yang menghalangi arus udara dengan cara bibir bawah ya. Bibir bawah itu diangkat ke atas dan menyentuh ujung dari barisan gigi atas ya, itu labiodental. Jadi labio itu bibir, dental bibir dan gigi, dental itu gigi ya. Jadi bibir bawah ya menyentuh barisan gigi atas seperti suara F dan V ya. F itu seperti dalam kata fro, calf ya, atau V kata vine, dan have gitu ya, fro and have. Itu seperti itu posisinya ya. Labiodental, gigi bawah bertemu dengan bibir bawah bertemu dengan barisan gigi di atas. Begitupun sebaliknya. Ini disesuaikan dengan kontur atau struktur dari mulut seseorang gitu ya, yang bisa saja berbeda satu sama lain. Kemudian dental ini gigi ya. Dental consonants occur when you block constrict airflow by placing your slimy tongue against your upper teeth. Suara ya konsonan yang dimungkinkan oleh dental ini terjadi ketika arus udara itu ya diblok dengan cara placing your slimy tongue against your upper teeth. Jadi lidah atau ujung lidah itu menyentuh punggung dari gigi, barisan gigi di bagian atas gitu ya, seperti kata thick, bath, atau suara the dan rather, seperti itu ya. Kalau dalam bahasa Arab ini ekuivalen yang pertama ini ta dan dal, seperti itu ya. Jadi yang menutup atau yang menghalangi arus udara keluar dari mulut itu adalah lidah. Ujung lidah ditempatkan di antara gigi atas dan gigi bawah, seperti itu suara dental. Yang kira-kira posisinya seperti itu, gambarnya lebih detail ya. Berikutnya alveolar. Alveolar ridge is where your teeth meet your gums. Ini ketika
gigi ya bertemu dengan gusi. Ya. You create alveolar consonants when you raise your tongue to the alveolar ridge to block or constrict airflow. Suara konsonan alveolar ya itu terjadi ketika kita mengangkat lidah ya, mengangkat lidah ke alveolar ridge, itu barisan alveolar ya di belakang atau pas ini ya, pas di belakang atau setelah punggung gigi. Nah, dengan itu kita menghalangi arus udara keluar dari mulut. Nah, seperti di suara N pada kata no, man, atau suara T, tab, red, suara D, deep and bad, S, suit, bass, Z, zit and jazz, L, luck and fully. Nah, seperti itu ya. Kemudian post alveolar ini masuk lagi lebih ke dalam. When you retract your tongue back just a bit from the alveolar ridge, the sounds change enough to be recognized as distinct consonants. Jadi ketika posisi lidah itu di ke dalam sedikit, lebih ke dalam dibanding alveolar ridge, itu akan menghasilkan suara yang sedikit berbeda lah ya, tapi berbeda ya, sedikit ke belakang dari alveolar ridge, tapi menghasilkan suara konsonan yang sama sekali berbeda gitu ya. Seperti yang kalian lihat di gambar ya, seperti itu posisinya lebih ke dalam lagi gitu ya. Nah, ini seperti suara sha, seperti di kata shot dan brush, atau ja seperti pada kata vision or measure ya. Thick kita bandingkan chick, nah, gitu ya. Jadi bukan tak itu ya, itu chick or match. Kemudian J, suara J, jam and badge, nah, seperti itu ya. Kemudian ke dalam lagi ke tempat yang disebut dengan palatal, yaitu the roof of your mouth is the hard palate. Nah, itu rongga mulut ya, pas di atas itu, di tengah rongga mulut itu, dinding bagian atas dari mulut, nah itu yang disebut dengan palatal. Nah, di situ ya dalam bahasa Inggris hanya memungkinkan memproduksi satu suara, yaitu suara Y ya. Yes, by you, itu seakan-akan lidah bagian dari bawah itu diangkat ke atas sehingga posisi bibir menyesuaikan, itu kayak agak ditekan ke bawah gitu ya. Yes, by you. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira posisinya palatal itu di situ ya, seperti yang digambar. Untuk lebih detailnya bisa kalian lihat. Berikutnya apa yang disebut dengan vela ya. Vela. Ini behind your hard palate you have the velum or soft palate. Unlike the bony hard palate in front of it, the disc consists of soft mucosa tissue. Jadi di setelah hard palate ya, punggung gigi bagian atas itu ada lagi yang disebut soft palate, di belakangnya lagi sedikit ya, sudah hampir ke ujung tenggorokan gitu ya. Nah, kalau yang tadi di suara Y, nah itu pas di bagian kerasnya, ini di bagian lembutnya yang lebih soft gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini sudah hampir menuju masuk ke tenggorokan, itu velar ya, posisinya velar di situ. Konsonan velar ya seperti suara eng, ng ya, eng, seperti kata going, uncle. Jadi bukan n ya. Note that the n sound in these words is not made at the alveolar ridge, which is why it is distinct from n ya. Ini lebih ke eng ya. Jadi bukan n tapi eng, going, uncle. Nah, lebih jelasnya lagi seperti pada suara K ya, kite, back, atau G, good, bug, atau W, tebal, wet, dan Howard.
Howard, gitu ya. Nah, yang terakhir ini glottal. Glottal ini sudah di pita suara ya, posisinya di pita suara, vocal folds atau vocal cords pita suara. It acts as a sort of bottle cap to your windpipe. Jadi itu yang seperti katup ya, buka tutup yang memungkinkan getaran suara itu terdengar, yang menghasilkan suara rembatan sehingga suara itu bisa kedengaran keluar. Seperti itu posisi dari glottal ya. Secara lebih detail kalian bisa lihat di gambar. Nah, glottal consonants aren't actually consonants. Jadi sebenarnya bukan secara spesifik merupakan suara konsonan, tetapi hanya merupakan ini ya, just play consonant rules in the language. Hanya memainkan peran dalam memungkinkan suara konsonan itu diproduksi secara khas, gitu ya. Seperti pada suara H, ini kalau dalam bahasa Arab ini H, gitu ya. Nah, seperti kalau di bahasa Inggris pada kata hi atau Bahamas, seperti itu ya. Jadi secara ringkas, inilah posisi-posisi yang berada pada organ-organ yang memungkinkan kita menghasilkan suara konsonan. Ada dental, labiodental, bilabial, alveolar, post-alveolar, palatal, velar, dan glottal. Ini dari paling luar, posisi paling luar sampai posisi yang paling dalam, dari bibir sampai ke katup pita suara. Oke ya. That's all for the place of articulation, terutama yang berkaitan dengan consonant sounds. Inshallah we'll discuss another topic in phonology. Yeah. That's all for today.